Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Nah, tak pikir-pikir loh, tak rasakan. Begawan itu juga merasakan. Jadi rakyat Indonesia itu ya memang butuh kesabaran yang luar biasa. Apalagi pemerintah yang sekarang, nek ususe ora dawa, kita ini, tambah stres kita. Lu bayangkan loh. Lu presiden kok enak wae ngomong dar-der-dor ngasih kenaikan pangkat luar biasa pada polisi yang jadi korban demo itu. Pak, bola-bali kok sing dipenake kok ya wong-wong dhuwuran. Rakyat bagian rekoso tok, Pak. Ya, gimana lagi, harus sabar itu. Lu para polisi yang jadi korban itu ya karena negara tidak bersikap adil pada semua. Sudah di demo berhari-hari, cara ngambil keputusannya kok maksa tidak balik nih yang menguntungkan rakyat itu. Akhirnya terjadi bentrok antara rakyat, pendemo dengan pihak aparat kepolisian. Belum lagi ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan, ada yang menunggangi dan sebagainya lah. Ada penyusup dan sebagainya. Nah, dan penghargaan itu diberikan pada aparat di saat tanah pemakaman 10 orang korban berbagai aksi itu belum mengering. Tak sekedar itu, kondisi beberapa korban meninggal itu ya banyak yang parah. Contoh ini mahasiswa UNES itu loh, Julian Junior. Dia berpamitan mau jemput temannya yang ditahan polisi. Pamitan sama keluarga itu habis maghrib. Keluarga dikabari katanya kecelakaan sama temannya. Nah, si kok meninggal. Temannya sedang perawatan gawat darurat sampai sekarang. Keluarga tidak percaya begitu saja keterangan polisi. Karena di tubuhnya ditemukan luka lebam-lebam kayak terkena pukulan benda tumpul. Ini gerantes ini kalau saya bicara gini. Kemudian yang di Jogja, mahasiswa Amikom bernama Reza Zendi, itu kondisinya ya tidak jauh berbeda. Apakah kemudian di Semarang dan Jogja dibentuk tim untuk mengusut kematian mereka? Tidak sama sekali tuh. Masa iya melihat yang beginian negara mengabaikan begitu saja pada rasa keadilan masyarakat? Apa mereka yang meninggal itu pada ditengok sama pemerintah setempat? Belum tentu. Yang tambah Begawan tuh sesalkan, banyak penggiringan opini kalau demo-demo itu ditunggangi. Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi, seolah-olah rakyat bergerak itu disebabkan digerakkan, bukan memang berdasarkan aspirasi yang mau disampaikan. Meski begitu, tak jamin mereka yang demo sebenarnya banyak yang murni memperjuangkan aspirasi mereka. Negara itu harusnya memberi perhatian, mengusut secara tuntas siapa penyebab 10 korban nyawa melayang sia-sia. Kalau mau jujur, dari 10 nama yang menghembuskan nafas terakhir, hanya 1 korban yang usianya sudah sepuh. Dia meninggal kena efek gas air mata, dan itu tukang becak dari Solo itu bernama Pak Sumari. Usianya 60 tahun. Sesek akibat menghirup gas air mata. Sisanya mayoritas meninggal karena kekerasan. Tindakan yang dilakukan aparat keamanan. Dalam hal ini ya kepolisian. Karena belum ada itu kabar TNI ngebuki rakyat dalam demo kemarin. Oke lah, untuk keluarga Mas Afan sudah banyak bantuan. Ya, itu karena ojol, itu, karena desakan-desakan, protes-protes yang dilakukan. Yang diberikan pada mereka. Sekarang gimana dengan 9 keluarga yang lain? Siapa yang peduli? Hingga saat itu Begawan ngonten, belum tahu masih berapa korban yang mendapat perawatan intensif yang ditangani di rumah sakit. Pasti banyak itu. Mestinya negara tidak hanya fokus pada aparat mereka saja. Namun yang dari masyarakat diperhatikan.
adil Pak harusnya. Kunjungan Presiden sama Wapres pada korban-korban demo banyak dilakukan di Jabodetabek. Lalu bagaimana yang di luar Jakarta? Nah ini para menteri dengan banyaknya aksi massa begini kayak kesempatan duwe libur nasional malah do ngumpet, malah do blonjo rono rene. Kayak kesempatan duwe libur nasional aja. Nah kita nggak tahu, mereka seolah-olah kayak nggak ada aktivitasnya sama sekali. Beberapa hari ketika demo itu berlangsung. Aku bukan tidak setuju negara mengusut siapa yang memprovokasi. Bahkan Pak Prabowo mengatakan ini ada tujuan makar dan terorisme. Melakukan tindakan kekerasan atau yang menunggangi aksi-aksi itu, saya setuju dicari. Namun membaca informasi yang banyak beredar, Begawan bisa menyimpulkan, jika demo beberapa hari terakhir, itu sebenarnya murni masyarakat nuntut keadilan. Negara bersikap adil pada rakyatnya itu. Hanya sewaktu timbul aksi besar-besaran di berbagai wilayah, disisipi anasir-anasir, pihak-pihak yang berkepentingan. Loh, pertanyaan pentingnya itu, siapa saja mereka? Apa kepentingan yang mau didapatkan dari menunggangi keresahan publik itu? Negara ya harus benar-benar bekerja secara profesional. Memisahkan mana aspirasi rakyat dan mana atau siapa saja yang berkepentingan merusak demo-demo itu. Masa BIN tidak bisa bekerja, para intel, polisi, aparat tidak bisa bekerja, menangkap orang-orang yang mencari kesempatan dan kesempitan, bahkan menunggangi sebagai provokator dan sebagainya. Masa gak bisa nangkep? Oke lah jika polisi menangkap direktur Lokataru yang disebut memprovokasi. Silakan diproses, nggak apa-apa, dan kenakan hukuman berat jika memang terbukti. Tapi penting juga mendalami penangkapan seorang intel bais yang tertangkap polisi melakukan tindakan provokatif. Aparat penegak hukum harus terbuka. Bahkan bila perlu melibatkan institusi independen untuk mengungkapkan kasus-kasus ini. Misalnya itu ada PPHI, ada Komnas HAM, dan institusi-institusi lain untuk mengusut kasus-kasus ini sejelas-jelasnya agar berkeadilan. Lalu bagaimana bisa seorang aparat keamanan terlibat tidak untuk menjaga keamanan, malah memperburuk situasi? Kan anomali, berkebalikan. Nah ini kalau benar-benar terbukti berat hukumannya. Telusuri jejaknya tuh, apakah dia bekerja sendiri atau ada yang memerintahkan begitu, ada bandarnya, ada yang bayari. Bung Ferry Irwandi misalnya sudah ngasih clue melacak pihak-pihak berkepentingan atau yang memanfaatkan berbagai aksi masa kemarin itu. Itu bisa dicek pada hashtag bubarkan DPR. Itu bisa. Pada tanggal 25 Agustus itu loh. Identifikasi orang-orang itu, cek aliran dananya, gampang itu. Negara kan sudah hebat sekarang. Dalam hal-hal melacak hal-hal seperti itu. Mayoritas analisis di berbagai platform menyebutkan aktivis atau rentetan demo itu untuk mendelegitimasi kepemimpinan Pak Prabowo. Ini mereka. Jujur loh, atas pengungkapan hal ini, aku kaget. Kok ono bisa ngono ya? Bukankah Pak Prabowo itu menguasai parlemen? Dia memegang koalisi atau dukungan partai secara penuh loh. Siapa yang mau mendelegitimasi presiden? Pemerintah ya baru 11 bulan. Rong genep setahun loh. Masa wis dilengser ke? Maka saya setuju dengan kata-kata Mbak Megawati, jaga Prabowo. Loh ada yang bilang loh, ada pemain besar, pengusaha hitam, merasa terganggu sama kebijakan negara. Ini mesti masalah babakan korupsi. Mana ada itu pengusaha besar pada dapat jatah semua kok, untuk proyek kok. Sekelas partai yang pemilihnya dikit aja, asal dukung pemerintah itu dapat kursi menteri loh. Pasti Ngompolres akan berpikir, yang nggak dukung kan PDIP, berarti PDIP berada di belakang ini semua. Wah, lalu kalian dua pikiran ngono, itu yang diharapkan sama pihak berkepentingan itu. Mumpung PDIP yang lumayan kenceng suaranya ke pemerintah, maka nama partai lain ini yang ditarget. Makanya jadi orang yang cerdas gitu loh. Tapi bukankah presiden saat mengumpulkan partai politik di sana, pas yang pertama itu ada Bu Mega di sana. Bahkan Pak Prabowo sangat hormat segan kepada Bu Mega. Wah itu kayak Mbak Yuni Dewi, ora mungkin Mbak Yuni arep nglengser ke adine. Nek saurane haters akan bilang gini, wah gue mau nggo nutupi wae. Wah asline PDIP berada di belakang ini semua. Walah,
Buat kalian yang benci sama PDIP, Om Begawan berani jamin. Silahkan semua hal yang mencurigakan diusut, didalami, ditelusuri sungguh-sungguh. PDIP sudah terbukti, partai yang paling konsisten dengan konstitusi. Nggak mungkin akan main-main dengan hal-hal seperti ini. Nah, kepemimpinan nasional hanya bisa diganti 5 tahun sekali. Kecuali memang dalam perjalanannya kepala negara melakukan pelanggaran atas sumpahnya. Artinya apa? Kecil kemungkinan PDIP berada di balik semua ini. Tidak akan ditemukan bukti-bukti itu. Lagian, cara mainnya PDIP itu konstitusional. Dudu malah inkonstitusional. Keliru kesimpulan kalian itu. Wah, ini mesti ya itu basar-basar yang suka menggembar-gemburkan berita hoax ini ya. Mesti tidak setuju apapun Bu Mega dengan beragam kebijakan Pak Prabowo, PDIP akan tetap berada paling depan untuk tidak memazulkan itu. Lihat saja saat banyak pihak mengajukan pemazulan Wapres. Adakah yang bisa menemukan isu itu disambut baik PDIP? Tidak sama sekali. Apa PDIP gak anyel itu? Anyel. Apa PDIP yakin sama kemampuan Gibran? Ya jelas ragu. Bahkan percaya dia itu gak perform buat posisi Wapres. Tapi itu semua tak kemudian membuat partai banteng memanfaatkan momentum-momentum itu untuk menjatuhkan Gibran sebagai Wapres. Loh, kalau bukan PDIP, siapa yang bermain di belakang berbagai aksi semua ini? Pertanyaannya kan gitu. Sebenarnya yang paling gampang bisa mengelupas, bisa mendeteksi. Ya lewat jalur PPATK. Minta itu PPATK membuka transaksi perbankan pas Agustus. Adakah rekening yang melakukan transaksi tidak normal? Nggak kayak biasanya. Masalahnya, apakah PPATK berani? Itu saja. Selain itu, pihak berkepentingan ini beneran punya kemampuan memanfaatkan situasi, perasaan rakyat yang lagi tertekan hidupnya. Nah, pasti orang-orang ini punya duit banyak ini. Mungkin bisa ratusan ribuan triliun. Yang pasti dalam berbagai kericuan itu memang hanya buat mendelegitimasi Pak Prabowo aja kok. Buat memperlihatkan bila Ketua Umum Gerindra tidak punya kemampuan memadai memimpin negara ini. Nah, Om Begawan sih berharap pihak berwenang mau serius mengusut, lalu membuka semuanya. Sebenarnya siapa yang memanfaatkan aksi-aksi demo mahasiswa dan masyarakat yang awalnya murni menyampaikan aspirasi karena kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan bagi rakyat yang masih mau demo, ya silakan saja, nggak apa-apa. Yang namanya menyuarakan aspirasi itu hak kita, dilindungi undang-undang. Jangan pernah takut bersuara demi kehidupan yang lebih baik. Orang-orang baik harus bersuara. Kalau mereka diam, maka orang jahat yang akan menguasai negara ini. Ingat ya, pesan Om Begawan. Jangan salah paham. Salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.